Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan membuat sebuah aplikasi dengan nama Dealer. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini akan fokus pada penjualan kendaraan bermotor. Teman-teman bisa lihat seperti ini konsep yang akan kita buat, di mana di dalam aplikasi tersebut nanti dimuat katalog yang isinya nanti list-list kendaraan yang dibuat dalam bentuk kategori-kategori. Nanti ada Matic hingga Monster, kategori Monster. Kemudian selain itu nanti juga ada berita. Kita gunakan modul Newswall. Kalau yang katalog tadi kita gunakan katalog Pro. Nah, di Social Wall ini nanti kita akan muat berita-berita yang terkait dengan kendaraan atau motor yang kita jual. Kemudian yang berikutnya ada operasional. Kita akan menggunakan modul kalender, di mana di dalam kalender ini kita akan muat jadwal kerja, kemudian hari libur, kemudian jadwal-jadwal lain seperti kerja bakti. Kemudian selanjutnya ini ada informasi kontak. Yang kita gunakan adalah modul kontak. Nanti di dalamnya ada nama, ada alamat, bisa juga ada media sosial seperti Facebook, mungkin juga bisa WA atau Twitter. Kemudian menu selanjutnya ada dealer resmi. Nanti kita akan gunakan place. Nah, di dalam place ini sendiri kita akan muat beberapa tempat yang nanti akan diarahkan ke alamat dealer-dealer sesuai dengan kendaraan yang kita jual. Kemudian di bagian sini nanti ada home. Nah, home ini kita gunakan folder V2. Nah, folder V2 ini nanti isinya ada sales, ada spare part, kemudian ada sub-sub menu, dimana nanti kemungkinan kita akan gunakan commerce. Kemudian untuk produknya sendiri kita akan gunakan script HTML atau kita manfaatkan source code. Kemudian menu terakhir ini ada info, nanti kita akan gunakan push notification. Nah, seperti ini konsepnya. Kemudian untuk cara membuatnya saya sudah buat sebetulnya aplikasinya, tetapi saya akan review secara singkat saja, jadi kita tidak build dari awal. Saya sarankan teman-teman supaya lihat video-video yang membahas secara khusus masing-masing modul yang kita muat ini. Jadi misalnya teman-teman butuh katalog, nonton dulu cara konfigurasi katalog. Begitu juga dengan Newswall, kalender, dan modul-modul yang lain. Silakan teman-teman masuk ke builder. Oke teman-teman, ini bagian dashboard dari Just App, dan ini adalah aplikasi yang sudah saya buat. Kalau seandainya teman-teman baru mau buat, silakan create baru dulu. Setelah itu nanti kita atur di bagian sini. Nah, kita mulai dari bagian desain dulu. Nah, di bagian desain ini kita menggunakan template BNB. Kemudian layout yang kita gunakan layout taksi. Nah, untuk modul taksi sendiri kita akan modifikasi supaya tampilannya tidak terlalu standar. Selanjutnya setelah template dan layout, di sini saya tidak menggunakan background custom ya. Saya menggunakan yang bawaannya saja, karena ini hanya sebagai contoh. Kemudian di bagian bawah-bawahnya, di sini kalau seandainya teman-teman mau hilangkan status bar di atasnya aplikasi ini, semacam waktu, kemudian ada icon jaringan, kemudian ada baterai, silakan matikan di bagian sini, centang. Kemudian di bagian pertama ini, kalau seandainya teman-teman menjadikan gambar background ini sebagai background dari semua modul, jadi ketika nanti masuk ke modul yang lain, backgroundnya ini lagi. Kemudian kita masuk ke bagian settingan lokasi.
Di currency ini kita set ke IDR, kemudian di lokasinya kita set ke Indonesia, dan ke bawah-bawahnya saya tidak isi. Kalau seandainya teman-teman mau tambahkan custom font, silakan isi di bagian sini. Itu saja di bagian desain. Selanjutnya di bagian colors. Di bagian warna backgroundnya ini tidak terlalu berpengaruh, jadi biarkan default saja. Hanya saja untuk teks dan bordernya ini perlu teman-teman ikuti. Nah, bordernya ini kita matikan atau kita set jadi transparan. Kemudian teksnya kita set ke warna hitam atau warna yang lebih gelap. Nah, untuk card dan list, karena kita custom menggunakan CSS, nanti kita tidak terlalu bermain di sini. Kita cukup membuat bordernya jadi transparent. Nah, itu saja untuk bagian colors. Kemudian bagian fitur. Nah, sesuai dengan konsep kita tadi, di bagian sini itu di bagian pertama atau di bagian produk kita gunakan folder V2. Kemudian nanti ada dealer yang adalah modul place, kemudian katalog, my count ini otomatis include ketika kita memilih layout taksi, karena dia sudah pasti harus ada account. Kemudian ada news wall, ada kalender, ada kontak, ada push notification. Nah, di dalam modul produk atau folder V2 ini kita akan isi beberapa modul lain seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cek dulu. Ini saya berikan nama produk untuk page name-nya. Kemudian di bagian sini ini saya beri nama Yamaha. Terserah teman-teman, ini hanya contoh saja. Kemudian untuk bagian desainnya saya menggunakan layout 6 yang menunya bulat, kemudian 3 ke samping kanan. Selanjutnya di bagian desain cuma itu saja. Kemudian di bagian setting, nah di sini saya aktifkan bagian search dan bagian line return untuk title dan subtitlenya. Itu saja di bagian setting. Selanjutnya di folder sendiri. Oke teman-teman, ini semua kita akan ganti jadi source code. Nah, untuk yang custom page ini nanti kita hapus. Jumlah modul yang kita gunakan di dalam folder V2 ini itu sebanyak, di sini sekarang sebanyak 12 modul. Teman-teman bisa cek di bagian sini, ini 3 modul. Yang pertama ini, kemudian berikutnya ada 3 juga. Ini 3 ke bagian kanan. Kemudian di bagian sini ada 3, di sini juga ada 3, tidak 12. Nah, teman-teman bisa muat lebih banyak lagi, lebih dari 12. Teman-teman cukup menambahkan modulnya saja. Settingannya sudah pasti mengikuti yang bagian-bagian sini. Oke teman-teman, itu untuk bagian produk. Jadi langkah yang kita perlu lakukan adalah tambahkan dulu modul-modul yang akan kita taruh di dalam folder V2 di bagian luar. Nah, untuk detail pemanfaatan folder V2 ini silakan teman-teman cek di forum videonya atau di YouTube Just App. Oke teman-teman, sebelum kita konfigurasi ke sini, nah ini script yang akan kita gunakan untuk detail. Nah, ini saya sudah buat scriptnya, jadi nanti kita akan manfaatkan ini. Tampilannya persis seperti yang kita sudah lihat tadi. Nah, ini untuk tampilan large device-nya ini lumayan jelek karena kita tidak fokus ke situ, kita cukup di small device. Jadi kita menggunakan ponsel saja. Nah, nanti tampilan seperti ini. Nah, sedikit penjelasan untuk script ini. Nah, di sini teman-teman bisa taruh gambar-gambar dari produk sesuai dengan warnanya. Nah, biasanya kan motor itu ada misalnya satu tipe, dia punya banyak warna. Nah, begitu juga yang di bagian sini.
teman-teman kalau klik di bagian sini dia akan otomatis ke warna yang biru, kemudian klik di warna putih dia akan otomatis ke putih, begitu juga dengan yang lain. Oke, kemudian di bagian bawah sini, di bagian bawah gambar itu ada detail harganya, kemudian ada button WA, misalnya seperti ini, dia akan diarahkan otomatis ke WA seperti itu. Begitu juga dengan yang telepon dan email, nanti seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya ini ada deskripsi dari produk yang kita jual, dalam hal ini motor NMAX. Di sini nanti teman-teman tambahkan deskripsinya, kemudian fitur yang ada di dalam produk yang kita jual itu apa saja. Nah, di sini dijelaskan fitur-fiturnya. Ini banyak sekali fiturnya, jadi kita buat scroll seperti ini. Sama juga aksesoris produk, kita adopsi yang settingan bagian atas, kita buat juga seperti ini. Kemudian di bagian spesifikasi produk ini kita gunakan akkordeon, jadi ketika diklik misalnya di bagian dimensi, dia akan otomatis membuka penjelasan terkait dengan dimensi dari produk yang kita jual. Kemudian di bagian bawah, di bagian paling terakhir ada video dari produk. Nah, video ini kita ambil dari YouTube, kemudian kita embed menggunakan HTML. Jadi nanti ketika di play, dia tetap play in app, jadi dia tidak keluar atau membuka aplikasi YouTube. Gitu ya teman-teman, itu detail untuk script. Selanjutnya kita masuk ke bagian scriptnya sendiri. Nah, di bagian sini ini karena terlalu panjang, jadi kita tidak terlalu membahas ini secara detail. Nah, untuk gambar, cara untuk ubahnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk gambar akkordeon. Akkordeon itu tadi yang kita buat di sini. Ini gambar yang ini, yang icon ini kita gunakan gambar, misalnya ini. Nah, gambar panah ke bawah ini. Begitu juga ketika yang dimensi ini dibuka, dia akan muncul icon ke atas seperti ini. Nah, ini kalau seandainya teman-teman ubah, silakan teman-teman ubah di bagian script, di bagian akkordeon. Ini ada komennya, silakan nanti dicek saja. Begitu juga dengan yang ini. Nah, ini icon untuk balasan dari yang di atas ini. Kemudian selanjutnya, nah di sini silakan teman-teman ubah gambarnya, misalnya yang kita akan lihat gambar dari produk yang dijual. Jadi silakan teman-teman ubah, misalnya yang ini kita ubahnya di bagian sini. Nah, yang di bagian A ini adalah link internal menuju ke salah satu modul di dalam aplikasi. Nah, untuk penjelasan link internal ini sudah sempat diulas di video yang lalu. Jadi ada beberapa video yang secara khusus mengulas ini. Jadi untuk pemanfaatan ini silakan teman-teman cek saja video untuk pemanfaatan link internal. Begitu juga dengan gambar-gambar yang lain, silakan teman-teman ganti. Nah, selanjutnya di bagian berikutnya itu ada menu home. Menu home itu yang isinya tadi WhatsApp, misalnya yang ini. Nah, di button ini yang ada informasi harga, kemudian ada tombol media sosial seperti ini. Nah, ini silakan teman-teman ganti, misalnya untuk harga nanti diubah sesuai dengan harga produk. Kemudian untuk gambarnya silakan teman-teman ubah di bagian sini. Untuk icon dari WhatsApp, kemudian icon dari telepon silakan ubah di bagian sini. Begitu juga dengan yang email. Selanjutnya di bagian produk terbaru, silakan teman-teman ubah di bagian sini, kemudian namanya juga, gambar-gambarnya. Jadi yang perlu teman-teman ubah di sini adalah gambarnya saja, kemudian namanya juga. Untuk
kelas, untuk tag, untuk ID, sebaiknya gunakan yang default saja. Kemudian di bagian spesifikasi produk, nah ini yang akordeon tadi, jadi silakan diganti di sini, kemudian ganti spesifikasi produknya. Nah selanjutnya yang di bagian terakhir ini video produk, jadi kita embed menggunakan script HTML. Source-nya silakan teman-teman buka di YouTube. Misalnya kita buka yang ini sekarang di YouTube. Kita kasih contoh lah yang ini. Kita klik kanan, kita salin kode smart yang bagian sini, salin kode smart. Nanti tinggal di paste di bagian sini. Atau kalau seandainya format sudah di print, nah ini kan sudah seperti ini, teman-teman tinggal ambil saja yang source-nya ini, paste di bagian sini. Oke teman-teman, itu saja untuk script HTML ini. Jadi silakan ubah tulisan, gambar, kemudian nama-nama dari produk yang dibuat. Jadi setiap produk nanti memiliki satu script ini. Maksudnya kalau seandainya teman-teman jual puluhan motor, berarti script ini harus dipaste dan diubah ke puluhan source code. Jadi di dalam source code yang kita tambahkan di folder P2 tadi, nanti di paste script ini ke dalam source code. Nah setiap source code memiliki produk yang berbeda-beda, jadi teman-teman harus ubah manual seperti itu. Oke teman-teman, ini untuk part pertama video ini. Nah untuk detail konfigurasi dari setiap modul kita akan bahas di video berikutnya. Selamat mencoba.